Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan saya Al-Fatih Ahleni Ahmadi. Saya Kamila. Saya Ansomina. Saya Dan Sabanai. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang analisis cekungan tektonik dan sedimentasi. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, ahli geologi mempelajari batuan sedimen untuk mengembangkan pemahaman kritis tentang sejarah geologinya atau untuk mengevaluasi potensi ekonominya. Kajian yang efektif memerlukan pemanfaatan seluruh prinsip sedimentologi dan stratigrafi. Karena sebagian besar batuan sedimen itu diendapkan di cekungan, maka studi yang terperinci dan terpadu biasanya disebut sebagai analisis cekungan. Nah, masuk ke mekanisme pembentukan cekungan atau subsidensi. Cekungan sedimen adalah sejenis cekungan yang mampu merangkap sedimen. Penurunan permukaan atas kerak bumi harus terjadi untuk membentuk depresi seperti itu. Mekanisme yang dapat menghasilkan subsidensi yang cukup untuk menciptakan cekungan meliputi penipisan kerak, penebalan material litosfer, pembebanan sedimen dan vulkanik, pembebanan tektonik, dan pembebanan subkerak, aliran atenosfer, dan densifikasi kerak. Menambah beban pada kerak bumi, misalnya mengisi cekungan dengan sedimen, menyebabkan penurunan permukaan tanah, menghilangkan beban, misalnya erosi kerak bumi, menyebabkan pengangkatan. Kita masuk ke tektonik dan cekungan lempeng. Lempeng tektonik memberikan kendali tingkat pertama terhadap sedimentasi melalui pengaruhnya terhadap daerah sumber sedimen. Jenis-jenis cekungan di mana sedimen menumpuk juga berhubungan langsung dengan proses tektonik. Misalnya, beberapa cekungan terbentuk akibat proses tektonik menghasilkan patahan. Yang lainnya adalah cekungan melorot yang disebabkan oleh pendinginan dan penurunan permukaan kerak atau proses tektonik lainnya. Proses lempeng tektonik membawa perubahan besar pada masa benua dan cekungan laut seiring berjalannya waktu. Pembukaan dan penutupan cekungan laut disebut siklus Wilson. Siklus Wilson dimulai dengan pembentukan cekungan keretakan yang didasari oleh kerak benua yang kemudian berkembang menjadi palung proto samudra, sebagian dilapisi oleh kerak samudra, dan akhirnya menjadi cekungan samudra yang didasari oleh kerak samudra dan dibatasi oleh batas benua yang pasif. Catatan geologis menunjukkan bahwa terdapat banyak siklus Wilson dan dalam sejarah setiap benua. Dengan demikian, hanya sedikit cekungan di sedimen yang tetap tidak berubah seiring berjalannya waktu atau pada posisi tetap. Nah, masuk kita ke jenis cekungan sedimenter. Kita sekarang menyadari bahwa asal mula cekungan sedimen berhubungan dengan pergerakan kerak dan proses lempeng tektonik. Beberapa klasifikasi tektonik untuk cekungan telah diusulkan. Misalnya Dickinson 1974, Bali dan Snelson 1980, Kingston, Distron, dan William 1983, dan seterusnya. Berarti di sini menunjukkan bahwa cekungan sedimen dapat terbentuk dalam 4 jenis pengaturan tektonik yang dibahas di atas. Yang pertama divergen, intraplate, konvergen, dan transformasi, serta dalam beberapa pengaturan hibrid. Berbagai jenis cekungan dikenali dalam berbagai lingkungan berdasarkan jenis kerak tempat cekungan tersebut berada, posisi cekungan terhadap tepi lempeng, dan cekungan yang terletak dengan tepi lempeng, jenis interaksi lempeng yang terjadi selama sedimentasi. Pengaturan divergen itu terbagi dua. Yang pertama, lembah keretakan tersetrial atau pecahan dalam kerak benua umumnya dikaitkan dengan vulkanisme bimodal, contoh modern Rio Grande Reef atau New Mexico. Kedua, palung keretakan Pluto Samudra, cekungan samudra yang baru jadi didasari oleh kerak samudra baru dan diapit oleh pinggiran benua muda yang mengalami keretakan, contoh modern Laut Merah.
Baik, saya akan menjelaskan tentang pengaturan intrapelat. Yang pertama, kenaikan dan teras benua, margin benua yang mengalami keretakan yang matang dalam susunan intralempeng pada antarmuka benua samudra. Contoh modernnya yaitu di pantai timur Amerika. Lereng benua dan kenaikan benua merupakan contoh yang ditandai antara landas kontinen dan daratan abisal. Landas kontinen merupakan zona tepat setelah garis pantai, sedangkan dataran abisal merupakan zona gelap lautan yang tidak terjangkau sinar matahari. Di antara keduanya terdapat dua zona ketinggiannya berbeda dan dihuni sebagian besar kehidupan akuatik utama. Selanjutnya yaitu tanggul benua. Contoh modernnya ada di pantai Teluk Mississippi. Cekungan terbentuk dalam keadaan yang berbeda karena penipisan kerak serta pembebanan sedimen dan vulkanik pemadatan kerak. Cekungan sedimen terbentuk terutama dalam pengaturan konvergen, divergen, dan transformasi. Batas konvergen menciptakan cekungan tanjung melalui kompresi tektonik kerak samudra dan benua selama lentur litosfer. Cekungan intraplate terbentuk pada kerak kontinental dan transisi. Platform kontinental adalah kraton stabil yang ditutupi oleh lapisan sedimen tipis dan luas secara lateral. Umumnya berbentuk mangkuk dan berisi sedimen Paleozoikum dan Mesozoikum yang terbentuk pada kondisi perairan dangkal. Sedimen dapat mencakup batu pasir, laut dangkal, batu gamping, dan serpi, serta sedimen delta dan fluvial. Sedimen umumnya menebal menuju pusat cekungan di mana ketebalannya bisa mencapai 1000 atau lebih. Cekungan dalam pengaturan terkait tabrakan yaitu tumbukan terbentuk akibat penutupan cekungan lautan dan tumbukan antara benua atau sistem busur aktif atau keduanya. Mengilustrasikan beberapa cekungan yang mungkin terbentuk akibat tumbukan lempeng, misalnya tumbukan dapat menghasilkan gaya tekanan yang mengakibatkan berkembangnya sabuk lipat dorong. Di sini juga ada gambar yang menampilkan ilustrasi skema elemen dasar sistem orogen forel dan cekungan akhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengisian cekungan sedimen. Perhatian khusus dari analisis cekungan adalah sedimen yang mengisi cekungan tersebut. Kekhawatiran ini mencakup proses yang menghasilkan pengisian, karakteristik sedimen dan batuan sedimen yang dihasilkan, serta signifikansi genetik dan ekonomi dari batuan tersebut. Proses-proses mendasar yang menghasilkan sedimen, pelapukan atau erosi, dan menyebabkan pengangkutan dan pengendapannya, sifat fisik, kimia, dan biologi batuan tersebut, lingkungan pengendapan tempat terbentuknya, dan signifikansi stratigrafinya. Adapun faktor-faktor yang mengontrol atau memengaruhi proses pengendapan dan karakteristik sedimen, yaitu pertama litologi batuan induk, misalnya granit bukan metamorf yang terdapat pada daerah sumber sedimen, yang mengontrol komposisi sedimen yang berasal dari batuan tersebut, laju penurunan muka tanah dan laju kenaikan ataupun penurunan permukaan air laut. Kemudian ukuran dan bentuk cekungan. Adapun relief, kemiringan dan iklim di daerah sumber yang mengontrol laju pengumpulan sedimen dan juga laju pengiriman sedimen ke cekungan pengendapan.
Adapun tujuan analisis cekungan. Tujuan analisis cekungan adalah untuk menginterpretasikan isi cekungan untuk lebih memahami asal sedimen, paleogeografi dan lingkungan pengendapan guna mengungkap sejarah geologi dan mengevaluasi potensi ekonomi sedimen cekungan. Tujuan kedua dari analisis cekungan adalah menggunakan prinsip dan teknik yang dijelaskan di atas untuk mengevaluasi pentingnya batuan sedimen secara ekonomi dan mengidentifikasi endapan mineral atau bahan bakar fosil yang dapat dieksplorasi secara ekonomi. Teknik analisis cekungan menganalisis berkarakteristik sedimen dan batuan sedimen yang mengisi cekungan dan menafsirkan karakteristik ini dalam kaitannya dengan sedimen dan sejarah cekungan memerlukan berbagai teknik sedimentologi dan stratigrafi. Teknik-teknik ini memerlukan perolehan data melalui studi singkapan dan metode bawah permukaan yang dapat mencakup pengeboran dalam, studi polaritas, magnet, dan eksplorasi geofisika. Data ini kemudian biasanya ditampilkan untuk dipelajari dalam bentuk peta dan penampang stratigrafi, mungkin dengan menggunakan teknik batuan komputer. Adapun mengukur stratigrafi, mengukur bagian stratigrafi digunakan untuk menafsirkan sejarah bumi melalui studi batuan sedimen, mengharuskan di mana kita memiliki informasi yang terperinci dan akurat tentang ketebalan dan litologi. Proses ini juga mencakup pendeskripsian litologi, karakteristik lapisan, dan ciri-ciri batuan terkait lainnya. Berbagai teknik tersedia untuk mengukur bagian stratigrafi, bergantung pada sifat stratigrafi dan tujuan penelitiannya. Salah satu metode yang paling umum melibatkan penggunaan yaitu tongkat Jacob. Nah, selanjutnya yang akan dibahas adalah peta isopah. Isopah adalah garis kontur dengan ketebalan yang sama. Peta isopah adalah peta yang menunjukkan ketebalan suatu formasi atau suatu batuan tertentu melalui garis kontur. Peta isopah dengan demikian memberikan informasi tentang geometri sebelum dan selama sedimentasi. Selanjutnya, analisis peta isopah di cekungan dapat memberikan informasi tentang perubahan struktur cekungan melalui waktu. Untuk membuat peta isopah, ketebalan suatu formasi atau satuan stratigrafi lainnya harus ditentukan dari pengukuran singkapan dan atau data log sumur bawah permukaan pada berbagai titik kontrol. Ketebalan satuan pada masing-masing titik kontrol ini dimasukkan pada peta dasar, dan peta tersebut dibuat konturnya dengan cara yang sama seperti peta kontur struktur. Nah, gambar di atas merupakan ilustrasi skematis dari peta struktur kontur yang digambar di atas suatu formasi. Interval kontur adalah 20 meter dengan nilai kontur negatif menunjukkan bahwa formasi ini terletak di bawah permukaan laut sehingga merupakan formasi terkubur. Perhatikan pada peta terdapat sinkline, kubah, antikline, dan sesar. Selanjutnya yaitu peta paleogeologi, di mana peta ini adalah peta yang menampilkan geologi areal baik di bawah atau di atas suatu unit stratigrafi tertentu. Misalnya, kita dapat mengupas batuan yang membentuk suatu formasi tertentu dan semua batuan di atas formasi tersebut untuk memperlihatkan batuan di bawah tempat formasi tersebut diendapkan. Peristiwa ini dapat dibuatkan peta geologi di atas formasi dasar ini. Peta semacam itu telah disebut sebagai peta subkrop menurut Crombain dan Schloss pada 1963. Dengan cara yang sama, batuan di atas formasi atau tubuh batuan juga dapat dipetakan. Peta semacam ini dilihat seolah-olah dari bawah disebut peta superkrop. Selanjutnya yaitu analisis arus paleo. Adalah teknik yang digunakan untuk menentukan arah aliran arus purba yang mengangkut sedimen ke dalam dan di dalam cekungan pengendapan yang mencerminkan lereng paleo lokal atau regional. Analisis arus paleo juga mengungkap arah letak kawasan sumber sedimen. Gambar di atas merupakan contoh penggunaan data arus paleo untuk menemukan area sumber Brandywine Grave of Maryland. Selanjutnya yaitu peta yang dihasilkan komputer. Semua peta yang dibahas di atas sebelumnya adalah peta yang digambar dengan tangan, dan para ahli geologi telah menggambarnya dengan cara ini selama bertahun-tahun. Namun peta seperti itu sekarang telah dapat dibuat menggunakan komputer. Aplikasi komputer sangat lazim di industri perminyakan, di mana analisis cekungan adalah prosedur yang umum. Komputer mampu menangani sejumlah besar data seperti data stratigrafi dan struktural yang diperolehkan dari catatan sumur, dan mereka memungkinkan data ini
mudah dimanipulasi untuk berbagai keperluan statistik dan pemetaan. Data litologi, struktur, dan stratigrafi yang diperoleh dari studi singkapan dan bagian bawah permukaan juga dapat disimpan di komputer. Data yang dipilih, misalnya ketebalan unit litologi, elevasi struktural ini dapat diambil sesuai kebutuhan dan ditambahkan ke peta dasar yang kemudian dapat dikontur oleh komputer dengan menggunakan perangkat lunak yang sesuai dan printer khusus untuk menggambar peta. Kemudian struktur petrofacies siliciklastik. Komposisi sedimen siliklastik yang mengisi cekungan sedimen ditentukan sebagian besar oleh litologi batuan sumber yang melengkapi sedimen kecekungan, serta oleh iklim dan kondisi pelapukan daerah sumber. Analisis komposisi partikel kumpulan mineral siliciklastik menyediakan metode bekerja mundur untuk memahami sifat daerah sumber, di mana asal dianggap mencakup hal-hal berikut. Yang pertama yaitu litologi batuan sumber, yang kedua pengaturan tektonik daerah sumber, dan ketiga iklim, relief, dan kemiringan daerah sumber. Litologi batuan sumber ditafsirkan berdasarkan jenis mineral dan fragmen batuan yang ada dalam batuan sedimen siliciklastik, terutama di batu pasir dan konglomerat. Selanjutnya itu studi geofisika. Nah, investigasi geofisika termasuk berbagai jenis studi seismik dan paleomagnetik memainkan peran penting dalam analisis cekungan. Teknik seismik digunakan untuk mendokumentasikan tren struktural, regional, dan geometri cekungan secara keseluruhan, seperti yang digunakan untuk mendokumentasikan tren struktural, regional, dan geometris cekungan secara keseluruhan, serta untuk mengidentifikasi fitur struktural lokal seperti antiklin dan patahan yang dapat memberikan perangkap untuk hidrokarbon. Yang terakhir yaitu aplikasi analisis cekungan. Sebagaimana disebutkan, analisis cekungan adalah program studi terpadu yang melibatkan penerapan prinsip sedimentologi, stratigrafi, dan tektonik untuk mengembangkan pemahaman penuh tentang batuan yang mengisi cekungan sedimen dan menggunakan informasi untuk menafsirkan secara geologi dan mengevaluasi dampak ekonomi. Nah, aplikasi sehari-hari yang pertama yaitu menafsirkan sejarah geologi melalui analisis tekstur sedimen, struktur, komposisi partikel dan kimia, fosil dan karakteristik stratigrafi batuan sedimen. Ahli geologi mampu menafsirkan peristiwa tektonik dan paleomagnetik dan refleksi seismik yang terjadi untuk menghasilkan dan mengisi cekungan sedimen tertentu. Aplikasi yang kedua itu aplikasi ekonomi, di mana tujuannya adalah menggunakan prinsip dan teknik yang dijelaskan di atas untuk mengalkulasi pentingnya batuan sedimen secara ekonomi dan mengidentifikasi endapan mineral atau bahan bakar fosil yang dapat dieksploitasi secara ekonomi. Analisis cekungan mempunyai penerapan ekonomi terbesar di bidang geologi perminyakan dan tingkat lebih rendah yaitu hidrogeologi. Oke, baik. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan komen. Demikian dari kami kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.